Shalom alaihim. Haleluya, puji Tuhan. Lama saya tidak berdiri di tempat ini. Saya periksa-periksa agenda saya tahun 2012. Berarti setahun di dalam tahun 2013. Nama saya taruh di sini. Puji Tuhan kalau hari ini. Sebetulnya saya bertugas sampai sore, saudara-saudara. Sore, tapi karena sesuatu hal. Ya usia udah liu sepak. Mau tidak mau ada gangguan katarak. Dan mungkin besok saya harus pergi ke Jakarta Center untuk operasi katarak. Istri saya dan saya sekalian. Jadi yang sore saya tolak. Orang ada katarak itu silo kalau ngelihat cahaya, saudara-saudara. Apalagi jalan malam. Puji Tuhan, saudara-saudara hari ini akan terima firman. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Di dalam menjalani hidup-hidup kita masing-masing. Kita membuka, saudara-saudara, di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius. Yaitu 2 Timotius pasal 3, saya akan membaca untuk saudara-saudara dari ayat 10 sampai ayat 17. Saudara yang ada gangguan pandangan juga, barangkali membaca Alkitab nggak bisa, yang tua-tua, ya lihat di sini nih, di layar. Bisa dikeluarkan nggak? Ada nggak itu? Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Saya membaca saudara-saudara. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Iman, ini ada judulnya ya. Kalau di layar, seandainya ada di layar, itu judulnya tidak ada. Ya. Tapi oke, lihat Alkitab saja. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Judulnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini surat Paulus. Ini berkata Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap
perbuatan baik. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita perhatikan judulnya, saudara-saudara, iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi saudara-saudara, saudara sebagai orang percaya itu sudah ada iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan judul daripada pembacaan ini berkata, iman itu harus mengalami pertumbuhan. Iman tidak boleh diam saja. Tidak boleh berhenti cuma kepada percaya saja. Tetapi dibutuhkan supaya bertumbuh. Sebelumnya Rasul Paulus pernah berkata, iman timbul oleh pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, timbulnya iman itu kapan? Timbulnya sebelum saudara percaya kepada Tuhan Yesus, iman belum ada. Kapan iman itu mulai ada? Dari sebesar apa saja. Alkitab berkata, sebesar biji sesawi. Mula-mula iman itu timbul, yaitu dari pendengaran. Jadi kalau saudara sekarang sudah menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, iman yang ada pada saudara itu mula-mula oleh karena saudara mendengar firman Yesus Kristus. Pasti ada orang yang menyampaikan. Mungkin ada teman yang cerita tentang Tuhan Yesus. Mungkin saudara tiba-tiba diajak sama anak sama menantu ke gereja. Belum Kristen. Pada waktu di gereja, dengar firman Tuhan. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit, tidak ada satu nama yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya manusia itu bisa selamat. Ketika mendengar itu, saudara menjadi percaya, membuka hati. Itu iman, timbul, mulai timbul. Timbul, sehingga orang itu datang ke gereja. Jadi saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen punya tugas. Membawa jiwa-jiwa yang lain datang kepada Tuhan. Tetapi saya beritahukan saudara, tidak bisa, ini bisa nggak agak sedikit dibesarin dikit, supaya saya tidak berat. Ini agak berat ini. Cek 1, 2, 3, tolong. Yang menguasai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek 1, 1, 2, 3. Oh hilang, 1, 2, 3, oke. Ya, diatur lagi boleh, 1, 2, 3. Ehonya dihilangin dikit. 1, 1, 2, 3. Ya, oke. Kita punya tugas membawa saudara-saudara kita. Artinya memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu yang paling gampang kepada sebagaimana perintah Tuhan Yesus. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Mula-mula di Yerusalem dulu. Artinya keluarga. Artinya orang yang ada di sekeliling kita. Saudara umpama punya mantu. Punya anak lelaki, punya istri, itu mantu. Anak kita rajin ke gereja ketika pemuda, tapi sejak punya istri tidak di dalam Tuhan, kok jadi anak saya ikut-ikutan nih? Ngikutin istrinya nih, kan begitu bisa. Jangan saudara lalu begini, Roh Kudus, tolong dong Roh Kudus, berbicara kepada mantu saya Mei-Mei itu. Roh Kudus, tolong Roh Kudus, CM saya tuh belum terima Yesus. CM cinke,
Tolong Tuhan Yesus, tidak bisa itu. Tidak bisa saudara memerintah Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil. Tidak bisa. Roh Kudus dikirim oleh Allah Bapa ketika saudara menjadi percaya dan bertobat. Roh Kudus itu masuk, tinggal bersama-sama dengan roh kita. Lalu ketika kita ingin ada orang menjadi percaya, saudara memerintahkan Roh Kudus ini keluar. Oh, itu nggak bisa, itu salah. Roh Kudus mau bekerja bersama-sama dengan saudara dan saya. Roh Kudus tidak bisa bekerja kelayaban sendirian, nggak bisa. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Yesus Kristus. Jadi, Roh Kudus mana bisa berbicara kepada orang. Orang nggak mungkin dengar. Orang kita orang Kristen aja yang katanya ada Roh Kudus. Saudara nggak pernah dengar suara Roh Kudus? Kalau nggak dilatih, betul-betul dilatih, nggak bisa orang Kristen dengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Harus dilatih. Kan manusia itu khususnya orang Kristen, ini manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu yang ada di bagian yang dalam. Jiwa itu yang ada di dalam pikiran. Pikiran, angan-angan, cita-cita, sukacita, dukacita, keinginan. Itu jiwa dan tubuh. Tubuh bisa dilatih, jogging saya tiap hari. Jiwa kita bisa latih, banyak baca buku, ikut seminar, anak-anak kita disekolahin. Itu melatih supaya anak-anak punya cita-cita di dalam hidupnya. Tetapi roh, orang hampir nyaris tidak pernah dilatih. Padahal ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi harus bagaimana, saudara-saudara? Firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Perhatikan. Yang berseru-seru memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu, selanjutnya berkata begini. Bagaimana mereka bisa berseru kepada nama Tuhan kalau mereka belum percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan kalau mereka belum pernah mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Berarti harus ada orang yang memberitakannya. Harus ada yang nyampainya. Kalau kita CM belum terima Tuhan Yesus, jangan sungkan-sungkan. CM ke gereja yuk. Ajak dulu ke gereja. Enggak CM, dia kan panggil CM lagi. Enggak Ya udah kalau enggak sih, tapi CM percaya CM. Tuhan Yesus itu juru selamat. Sampaikan. Sampai dia dengar. Baru kalau dari dengar ini dia menjadi percaya. Setelah dia menjadi percaya, baru dia bisa berseru-seru memanggil nama Tuhan. Begitu urutannya. Jadi, kalau cuma doa doang, saudara nggak bakalan orang yang kita doain bisa terima Yesus. Harus ada orang yang memberitakan kepada orang lain. Itu iman timbul. Lalu dari iman yang timbul tadi, saudara-saudara, iman itu kan jangan cuma orang beriman aja. Harus bertumbuh. Seperti pembacaan tadi. Iman bertumbuh dalam penganiayaan. Nah, iman itu harus tumbuhnya dari penganiayaan. Bagaimana sih penganiayaan itu? Iman itu, saudara-saudara, penganiayaan itu
bisa dilakukan oleh orang yang ada di sekeliling kita, bisa dilakukan oleh orang yang agamanya sama dengan kita, bisa dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak seagama sama kita. Dianiaya kita. Kalau istri orang Kristen, suaminya bukan Kristen. Mamanya suami bukan Kristen. Saya lihat saudara-saudara, ada tuh toko ban. Langganan kalau saya ganti ban mobil. Istrinya kalau pengen ke gereja hari Minggu saudara, yang dibawa bukan Alkitab. Jing-jingan buat belanja ke pasar. Jadi mertuanya tahu mantunya ke pasar. Padahal mampir ke gereja. Dia nggak bisa itu. Dulu suaminya juga anti. Nggak boleh istrinya ke gereja. Lama-lama suaminya agak tunduk. Oke lah, diem-diem nggak ngasih tahu mamanya. Pokoknya lu sebisa-bisa lu aja dah. Sebisa-bisa lu. Nah itu istri yang hidup dalam penganiayaan. Orang yang mengalami begitu, apalagi ditambah penganiayaan, lebih-lebih penganiayaan. Bisa juga orang sesama Kristen. Tapi nipu dia. Dia seharusnya bisa balas. Tetapi dia mau taat dengan firman. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dia tahu. Tapi kita harus doakan orang yang jahat kepadamu. Dia ikutin. Ditipu. Harusnya dia pengen balas. Bisa suruh orang gebukin dia. Tapi dia tidak mau melakukan itu dalam penganiayaan. Mengalami banyak hal. Sakit, penyakit, apapun itu penganiayaan. Tetapi penganiayaan bisa dilakukan oleh orang Kristen yang hidupnya tidak pernah mengalami penganiayaan. Ada kan yang gak pernah penganiayaan? Sama orang Kristen yang banyak mengalami masalah pencobaan penganiayaan. Saya lebih kagum, lebih bangga dengan orang Kristen yang banyak mengalami masalah. Sebab iman orang ini dia bertumbuh kuat dibanding Kristen yang ini. Kristen yang ini, satu waktu dia mengalami penganiayaan, dia klepek. Tapi kalau yang ini, dia kuat. Tahan bantingan. Itu sebabnya, kata pemimpin pujian, bersukacitalah senantiasa. Dalam kondisi apa saja. Bersukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah meninggalkan saudara. Jadi itu saudara, iman itu bertumbuh di situ dengan penganiayaan. Penganiayaan dan iman juga bertumbuh dari membaca Alkitab. Alkitab bisa menambah iman kita semakin kuat. Membaca kitab suci ini, membaca Alkitab. Saya menganjurkan saudara berdoalah. Mungkin banyak orang Kristen. Kemarin ada teman saya, khotbah saya dengar saudara. Saya terasa dari dia khotbah kemarin saya terasa. Cuma saya belum ngasih tahu. Saya pengen tuntunan Roh Kudus. Tegur dia atau enggak. Dia nganjurkan orang berdoa. Tetapi saya tahu dia tuh malas berdoa. Dia lebih suka banyak nonton bola. Enggak berdoa. Tapi dia berkhotbah menganjurkan saudara-saudara berdoa. Itu kerasa. Di saya terasa. Ini bohong. Bohong. Begitu orang yang peka, siapapun, dalam ucapannya bohong, terasa. Tapi kalau dia bertanya kepada saya, Pak Pandu, koreksi khotbah saya kasih tahu. Tapi saya orangnya tipe begitu. Saya kalau khotbah dan ada banyak beberapa teman hamba Tuhan yang walaupun umurnya muda tapi senior secara rohani. Senior secara rohani. Saya nanya, ada nggak yang salah dari ayat-ayat firman? Karena saya tahu ini yang walaupun muda sekolah Alkitab. Kalau saya kan nggak sekolah Alkitab.
Saya harus menundukkan diri dan mau bertanya kepada mereka. Supaya jangan sampai saya salah. Saya dari unsur GBI. Saya pegang bukunya Om Ho. Dan kalau saya membaca buku rohani, saya sempatkan untuk bertanya kepada senior yang GBI. Dan kebetulan ponakan saya yang masih muda, itu lulusan dari seminari Bethel. Dan dia penguasaan Alkitabnya luar biasa. Saya tanya sama dia, padahal ponakan, anaknya adik saya. Jangan sampai saya menyampaikan firman semau-maunya saya. Mengartikannya itu. Jadi saudara-saudara, banyak doa waktu-waktu ini. 30 menit aja. Siapkan diri. Doanya saja 30 menit. Kalau masih belum bisa ya baca Alkitab dan doa. Tapi jangan doa yang sebentar-sebentar aja. Yang kelihatan, saya pernah ditanya sama saya punya staf waktu saya kerja di Lipo. Staf saya bertanya, emang Pak Pandu kalau doa berapa lama? Kenapa kamu nanya? Iya, saya heran. Katanya Pak Pandu kalau doa lama, kata ibu. Emang kalau kamu berapa lama? Ya saya kalau doa 5 menit aja udah kehabisan ngomong apa. Nggak ada lagi perlu disampaikan. Ya iya, karena nggak terlatih. Saya bilang karena kamu cuma mendoakan kepentingan kamu sendiri. Tetapi kalau kamu berdoa untuk kepentinganmu, untuk teman-teman, untuk perusahaan tempat kamu bekerja, untuk atasan kamu, banyak hal yang harus didoakan, pelayanan, pekerjaan Tuhan, ya pasti panjang. Nah itu dibiasakan dilatih. Kenapa harus melatih? Membaca Alkitab dan berdoa. Untuk supaya iman saudara dan saya mengalami pertumbuhan. Itu yang dimaksud. Ayat 10. Ini penjelasan daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Bahwa Timotius itu sungguh-sungguh belajar dari Paulus. Bagaimana kehidupan Paulus penuh penderitaan sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara. Sehingga akhirnya di ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini harus saudara pegang nih. Ini perkataan rasul. Dan ini merupakan nubuatan untuk sepanjang zaman bagi orang percaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kenapa? Orang yang beribadah kepada Yesus, dia pasti akan mengalami aniaya. Karena persoalan itu juga yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan juga untuk saya. Injil Yohanes. Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ayat 14. Sebagian daripada perkataan. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Mereka itu siapa? Saudara dan saya. Tuhan Yesus nih sedang berbicara kepada Bapaknya di surga. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka. Tuh. Tuhan Yesus berkata dunia membenci mereka. Siapa itu? Orang yang sudah menerima firman Tuhan. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka bukan dari dunia.
sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tuhan Yesus berkata, saudara dan saya itu bukan dari dunia. Lah, kalau begitu, kita ini dari mana, saudara? Saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini pendatang. Kita ini adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Keberadaan saudara, orang percaya, itu bukan di dunia. Keluargaan saudara dan saya itu sorga. Saudara punya tempat sorga. Makanya orang Kristen, kalau mati, kalau meninggal, kalau namanya ditulis di surat kabar Kompas, maka tulisannya telah pulang ke rumah Bapa di sorga. Bapak Johan Rondonuwu. Pulang ke sorga. Orang Kristen kalau meninggal ditulis di surat kabar, Bapak telah memanggil untuk pulang ke sorga Bapak Johan Rondonuwu. Wah, ya, memang karena bukan dunia tempatnya, saudara-saudara. Dunia membenci mereka. Tapi kalau orang dunia coba meninggal, kan banyak di koran Kompas. Telah meninggal dunia dengan tenang. Bapak Lim Tokeng. Meninggal dunia dengan tenang. Padahal nggak usah tulis tuh dengan tenangnya. Sebab nggak ada orang meninggal tuh goyang dulu, nggak ada. Pasti tenang. Jadi saudara, keluargaan kita itu sorga. Dunia membenci mereka. Penganiayaan terjadi atas mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini kepada Bapaknya. Namun demikian, bukan berarti aku minta supaya engkau, Bapa, mengambil mereka pulang ke sorga semua. Bukan. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Supaya mereka itu dilindungi daripada yang jahat. Wah, ilah Tuhan Yesus itu doa buat kita, saudara. Yang ada di sebelah kanan Allah Bapa berdoa terus supaya Bapa memberikan perlindungan kepada kita yang masih ada di dunia ini. Nah, saudara-saudara, betapa hebatnya kita didoakan terus-menerus. Kemudian orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Dan mereka menyesatkan. Saudara, orang jahat bertambah jahat. Siapa itu orang jahat bertambah jahat? Hati-hati aja supaya saudara menyadari bahwa saudara itu jahat apa enggak. Tahu nggak sebetulnya kita jahat atau enggak? Tahu. Kita tahu sebetulnya. Sebab begini saudara, ya. Kan saya sudah katakan. Manusia terdiri dari roh, dari jiwa, dari tubuh. Di dalam roh ini, saudara-saudara, roh kita, ya, itu ada bagian daripada roh kita yang sudah bersama dengan Roh Kudus itu, ada bagian-bagian, yaitu yang disebut hati nurani. Hati nurani. Dan bagian yang lain, intuisi. Intuisi. Dan bagian yang lain adalah persekutuan. Penyembahan kepada Allah. Jadi itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Semua manusia. Ya, tidak. Hanya bedanya saudara-saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan dengan yang belum. Orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu ada rohnya juga kan. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, maka ditambah ada Roh Kudus. Belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum ada Roh Kudus. Baru rohnya dia saja. Tetapi di dalam rohnya dia, itu 3 bagian itu ada. 3 bagian itu ada. Ya, yaitu hati nurani.
Hati nurani itu suatu pendapat yang tidak dipengaruhi oleh pendapat pikiran. Tidak dipengaruhi oleh pendapat apa kata orang. Dia mempunyai pendapat sendiri. Makanya siapapun orangnya, kalau dia berbuat salah, misalnya istrinya begitu baik kok dia itu berzina sama orang lain, selingkuh. Itu orang yang tidak di dalam Tuhan pun hati nuraninya nuduh. Kamu tuh jahat, kamu tuh nggak benar. Itu menuduh dia. Dia tetap tidak bisa dipengaruhi. Pendapat, ya itu kan udah maklum. Itu kan namanya juga lelaki. Nggak bisa. Itu. Nah, intuisi itu bagian daripada roh untuk menerima pewahyuan. Untuk mendengar suara-suara Roh Kudus. Hubungannya dengan intuisi. Lalu persekutuan, bagian roh di dalam persekutuan, orang yang di dalam Tuhan Yesus, dia persekutuan dalam menyembah kepada Tuhan. Jadi nyambung semuanya. Jadi satu tuh, sempurna. Keputusan-keputusannya sempurna. Tetapi orang yang belum di dalam Tuhan Yesus, ininya yang gak ada persekutuan dengan Tuhannya. Makanya disebut orang itu mati. Rohnya yang mati sebetulnya. Tidak ada hubungannya dengan persekutuan dengan Allah. Orang Kristen ada. Roh Kuduslah yang memimpin hidup kita semua. Itu begitu maksudnya. Nah, yang dimaksudkan orang jahat bertambah jahat. Ya, saudara-saudara. Saudara jangan pikir bahwa orang Kristen itu dia akan baik-baik semua. Oh, ada yang jahatnya itu ampun-ampunan, saudara. Orang udah Kristen tapi jahat itu bagi saya mau udah ngalamin nih hidup dengan istri. Dia masih punya bisnis yaitu properti, di mana teman dunia propertinya itu saudara-saudara pada waktu dia punya customernya belum mutusin mau beli tanah pabrik, kata dia, Pak jangan lupa kalau beli Bapak inget dong sama saya, kan saya yang nganter-nganter Bapak keliling-keliling. Iya Bu, jangan khawatir. Itu satu waktu Bapak yang mau beli itu nelpon ke handphonenya dia. Handphonenya istri sayanya ditaruh di atas meja. Di atas meja. Dianya pas perutnya mules pergi ke toilet. Itu handphone bunyi. Di sebelahnya ini duduk di sebelahnya ini ibu-ibu juga. Tapi ibu pendeta, suaminya pendeta. Bedanya kalau istri saya yang duduk di meja ini, dia itu istrinya pendeta, tapi dianya bukan ibu pendeta. Yang pendeta suaminya. Kalau yang di sini, suaminya pendeta, dianya pendeta. Tapi ketika handphone istri saya bunyi, dan istri saya nggak ada, diangkat sama dia. Halo? Ibu Mary ya? Ibu Mary. Ibu Mary itu ini, istri saya, perempuan. Ya, istri saya ini perempuan. Ibu Mary, bukan Pak, saya temannya satu kantor. Bisa dibantu Pak? Saya mau ngejadiin tuh, yang beli tanah buat pabrik tuh. Oh Bapak ada di mana? Saya ada di alamat depan tanah yang mau saya beli. Di mana tuh? Disebutin. Ya udah Pak, saya ke sana. Handphone ini ditaruh. Plek. Dianya bebenah, dianya pergi. Diladenin sama dia. Padahal Bapak itu keliling-keliling nyari tanahnya sama istri saya. Jadi, berapa miliar? Komisinya, berapa ratus juta. Itu yang disebut orang jahat. Orang jahat dari lingkungan Kristen. Dan ada orang jahat yang bukan dari lingkungan Kristen. Saya kasih tahu saudara. Yang jahat ini, dia bisa bertobat. Yang orang Kristen, dia bisa juga bertobat. Tapi saudara yang ibu yang tadi, jahatnya sampai sekarang loh, saya kasih tahu. Ya, ini supaya tahu saudara. Maksud saya banyak orang-orang yang jahat, akhirnya terima Yesus. Akhirnya terima Yesus. Yang jahat membunuh, yang jahat menodong, yang jahat berselingkuh, yang jahat ini itu, banyak yang bertobat. Tetapi yang tidak bertobat, yang jahat menolak Kristus. Apakah yang jahat menolak Kristus itu tidak bisa bertobat? Bisa, tapi pilihan Tuhan. Seperti
Rasul Paulus, dulunya jahat banget ini rasul. Orang Kristen pengikut Yesus dianiaya, dikejar-kejar. Tuh Rasul Paulus. Tapi Tuhan pilih dia. Ya itu kan di dalam perjanjian, di dalam Alkitab. Yang sekarang ada. Yusuf Roni pernah bakar gereja. Alkitab pernah dikumpulin di jalan, disundut, dibakar. Akhirnya jadi hamba Tuhan. Bisa, tapi pilihan Tuhan tertentu. Kalau tidak dipilih Tuhan, orang yang menolak Kristus, jahatnya bertambah jahat. Saya beritahu, orang yang tidak mau menerima kebenaran Yesus Kristus, jahat akan bertambah jahat. Saya contohin. Saudara, tapi sebelum itu, saya cerita dulu. Bahwa kekristenan itu sebetulnya pengakuan. Kekristenan itu pengakuan. Alkitab berkata bahwa kita itu satu tubuh. Nih, satu tubuh. Tapi terdiri dari banyak anggota. Banyak anggota. Ada jari-jari, ada tangan, ada dengkul, ada kaki, ada telapak kaki, ada kuping, ada mata, ada hidung, ada mulut. Itu semuanya anggota tubuh. Dan Alkitab menyampaikan contoh ini juga, bahwa jemaat ini, saudara-saudara, ini tubuh Kristus. Kepalanya Kristus. Anggota tubuhnya jemaat ini. Jemaat ini, gereja ini, itu anggota. Di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, kita harus mengakui. Coba ayatnya dibaca. 1 Korintus. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum. Yang dimaksud makan perjamuan suci nih saudara. Ya, makan roti dan minum anggur itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengan kata lain, dosa. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Kristus. Ketika Yesus hidup, tubuh Yesus yaitu Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah mati, maka pada waktu kita ikut sakramen perjamuan suci, firman Tuhan berkata, roti itu dipecah-pecah. Dan Tuhan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku, inilah tubuhku. Jadi tubuh itu mana? Tubuh itu kita. Saudara dan saya ini tubuh. Dan kita di dalam Yesus harus mengakui. Ini tubuh Kristus. Jangan kita pandang bulu. Kalau mah yang kaya, dia akuin. Nggak masuk ke gereja, diingetin. Kok kemana tuh Pak Burhan? Udah 2 minggu kok nggak datang. Dilirik, ditanya, biasanya duduknya di pojok mana, udah inget banget. Tapi kok kenapa Ibu Siti? Padahal udah 3 minggu nggak datang. Nggak ada yang inget, saudara-saudara. Memang begitu perbedaan manusia itu. Tapi di dalam Tuhan ya nggak bisa begitu. Nggak bisa itu. Kita harus mengakui. Sebab itu bagian tubuh Kristus, saudara-saudara. Tapi kan pandangan orang itu begitu. Kalau sama orang kaya, saudara, batuknya aja lain orang kaya sama orang miskin. Kalau orang kaya batuk, biarpun dia di sebelah kita. Kenapa lu? Batuk melulu dari tadi, kenapa lu? Mau deketin. Tapi coba Bu Siti yang batuk. TBC kali ini. Beda. Batuknya aja bisa menakutkan lu, saudara. Jadi kadang-kadang pandangan orang. Tapi firman Tuhan bilang, itu tubuh Kristus. Tubuh ini berguna. Tidak boleh ada yang menganggap dirinya, oh saya mah bagian mulut nih yang menikmati enak-enak. Biarpun enak, kamu nggak bisa punya melihat.
melihat nih ciptaan alam Tuhan, mata sombong, mulut sombong, hidung juga, tapi hidung saya ini selalu maunya yang wangi. Kalau yang bau-bau busuk nggak mau. Semuanya menganggap dirinya bagus, hebat. Yang kasihan itu loh, kurit. Paling hina, tempat keluarnya kotoran. Tapi itu tubuh kita, anggota tubuh. Coba itu, ngambek dia. Seminggu nggak dikunci gitu. Apa nggak kunang-kunang, saudara? Itu semuanya butuh. Nggak boleh saling menghina itu. Nah, sekarang begitu. Kita bawa kekristenan itu satu tubuh. Gereja Katolik satu tubuh. Gereja Pentakosta satu tubuh. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika tanggal 29? Tanggal 29 Mei. Keluarga Katolik di daerah Jogja itu, apa sih nama desanya itu? Ada kan? Lagi ibadah, lagi latihan nyanyi. Diserbu sampai pada babak belur. Itu satu tubuh. Kenapa kita mau peduli? Alkitab berkata kok begitu. Roma 10 dulu, saudara, kita baca. Surat Roma pasal 10. Ini perhatikan ya. Roma pasal 10 ayat Roma 10 apa Roma 12, saya pernah ingat membaca ini, saudara-saudara, ya. Tuh, kalau lagi perlu masuk mendadak tiba-tiba datang, pas dicari kagak ketemu. Nah, oke. Kira-kira begini, bahwa apabila satu anggota tubuh sakit, maka sakitnya itu terasa oleh seluruh tubuh. Ya. Nah, itu apakah saya ingat deh, saya kira 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ya. Ayat 26. 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Tuh saudara. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi kalau ada satu anggota tubuh menderita, maka seluruh tubuh ikut menderita. Begitu. Jadi tanggal 29 Mei, keluarga Katolik di Amuk lagi latihan paduan suara. Tanggal 2 Juni, gereja Pentakosta diserbu lagi ibadah. Kita luka. Itu artinya satu tubuh, saudara-saudara. Dia anggota kita, tubuh Kristus. Kita harus mengakui penderitanya dia menjadi sakit di hati kita. Kok tega banget. Siapakah itu mereka, saudara? Saudara bisa tahu. Yang senang berbaju putih, jubah putih, panjang topi putih. Yang seperti itu. Mereka itu kecil-kecilnya aja udah begini kelompoknya. Kalau lama-lama makin gede, saudara-saudara, makin besar, makin besar. Waduh. Kemarin Lipo Cikarang, seumur-umur saya udah tinggal di Lipo Cikarang itu tahun 93, 94 saya pindah, belum ada manusia satupun juga. Saya penghuni pertama karena saya karyawan Lipo. Sampai terus tidak pernah tuh FPI bisa tembus. Masuk semua itu kehidupan rame. Di sono restoran itu rata-rata ada bir. Semua restoran pakai bir selalu. Kalau nggak ada bir, di sono kan banyak orang Korea, orang Jepang, orang bule. Kehidupan kota Lipo Cikarang itu kan luar biasa. Tapi kalau diserbu sampai masuk, kepemimpinannya udah robah itu Lipo Cikarang. Sekarang tuh direktur utamanya orang Malaysia. Dulu lagi saya jadi karyawan sana, direktur utamanya itu orang Kudus. Bukan Roh Kudus, orang dari kota Kudus. Itu strength banget. Nggak bisa itu tembus. Gitu. Nah sekarang kok bisa masuk? Kerjanya begitu saudara-saudara. Menakutkan gitu. Besoknya istri saya, habis hari Kamis itu dia acak-acak minggu yang lalu itu. Jumat itu istri saya ke restoran di salah satu restoran Bangkok. Restoran Thailand yang ada di situ. Mau pesen tom yum untuk pesta ulang tahun papanya dia yang ke-96. Lagi pesen,
Datang serbuan lagi. Serbuannya mah belum ada, sampai nggak ada, tapi orang ada info. Dia datang, mereka datang, pada lari itu pelayan restoran, pada nutup. Jadi, Bu, pesennya nanti aja ya, besok aja dilayanin. Ada apa sih, ada apa? Ngeliat orang pada lari. Ada FPI, Bu. Ya ampun. Itu saudara begitu. Yang di Jogja, itu begitu. Saya beritahu saudara. Saudara suka kan baca surat kabar Kompas? Yang suka membaca surat kabar Kompas. Ini jadi mereka itu saudara-saudara, keganasan organisasi massa yang begitu ganas-ganas, itu bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di Irak, di Mesir, di Suriah, di seluruh dunia ada itu yang ekstrim. Saya memotong clipping-clipping surat kabar Kompas 2 minggu yang lalu. Ada satu organisasi massa di Nigeria. Saya sampai buka peta Nigeria itu yang mana Afrika. Itu ada organisasi massa yang tadinya cuma dakwah, khotbah-khotbah, penyejuk iman. Namanya Boko Haram. Tapi setelah ganti ketua umum Boko Haram, ganasnya saudara-saudara, sampai Kompas aja menulis, dikumpulkan untuk dibantai. Itu Boko Haram begitu berkuasanya, sampai pemerintah Nigeria tidak berdaya. Dikuasai, rakyatnya itu dicekam ketakutan. Sampai pernah ada beberapa desa minta tolong ke pemerintah pusat, tolong dikirim keamanan di desa kita, selalu diteror sama Boko Haram. Pemerintah pusatnya nggak bisa nolong, tentaranya nggak berdaya. Maka satu waktu ada 3 truk orang berpakaian tentara masuk ke desa. Rakyat pikir itu tentara pemerintah. Wow, dia seneng-seneng. Nggak taunya Boko Haram nyamar jadi tentara. Lalu rakyat dikumpulin di lapangan dengan dalih mau diberikan cara-cara kalau diserbu sama Boko Haram. Begitu 3 desa kumpul, diberondong. Lebih dari 500 nyawa melayang. Dan Kompas kemarin. Boko Haram serang sekolah kesehatan. Dan beberapa waktu yang lalu, Boko Haram menculik 219 perempuan, anak sekolah, putri. Diculik sampai sekarang nggak tahu diumpetin kemana. Ngeri. Tadinya tukang dakwah, baik. Bisa menjadi radikal. Yang nyerang di Jogja, saudara-saudara, yang nyerang di Jogja, itu nggak ganas kan? Koran Kompas. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, dia berkata, polisi tidak mampu ngatasin. Ya ilah, urusan kecil aja nggak bisa ngatasin. Sekarang udah diganti, Kapoldanya kemarin udah diganti. Ya. Lalu di sini, yang rusak rumah gereja Pantekosta dan keluarga Katolik sudah dinyatakan tersangka. Tetapi pendeta gereja Pantekosta juga jadi tersangka. Loh, yang sedang ibadah, pendetanya dijadiin tersangka. Kalau yang ngerusak dijadiin tersangka, itu wajar. Tapi pendetanya jadi tersangka juga. Alasannya apa? Karena pendeta Pantekosta ngadain kebaktian di rumah. Tidak ada izin untuk tempat ibadah. Lah, kalau begitu,
Satu waktu gereja-gereja di Indonesia yang pakai ruko, yang pakai rumah, akan dinyatakan tersangka. Siap-siap gembala-gembala. Loh. Saya berani berkata begitu, karena semuanya dari clipping koran. Saya gunting. Tadinya nggak apa-apa. Tapi kalau dipelihara, itu bisa begitu. Sekarang kita lihat. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, ini pendirian saya. Sebagai orang Kristen, saya tidak bisa menutup mata dengan apa yang ada di sekeliling saya. Orang Kristen tidak boleh nutup mata dengan apa yang ada di sekelilingnya. Sebab panggilan kekristenan ditempatkan di tengah-tengah dunia. Itu supaya kita peduli kepada sesama. Supaya kita peduli. Supaya kita peduli, supaya kita pengakuan kepada sesama. Tubuh Kristus. Kita menjadi Kristen bukan cuma berhenti dari berbuat jahat-jahat. Bukan cuma itu. Tetapi Tuhan mau kita dipanggil. Tuh, tulisannya ada di tembok. Untuk memberitakan, untuk memperkenalkan, untuk bersaksi. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Lalu kalau kita teruskan pembacaan ayat-ayat tadi, saudara-saudara, dari Timotius tadi. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau, ya, dari 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Apa yang dimaksud? Engkau harus berpegang. Berpegang kepada apa yang telah engkau terima dan engkau yakini. Apa itu? Firman. Firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalannya nasihat orang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk-duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita dianjurkan tidak boleh duduk-duduk. Ngobrol-ngobrol bersahabat. Dengan kumpulan pencemooh. Siapa yang bisa mencemooh kekristenan? Iman Kristiani. Hanya orang yang menolak Injil Kristus. FPI. Jangan kita duduk-duduk bersama dengan para pencemooh. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang lain. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekalipun engkau itu tadinya baik, tapi begitu engkau kumpul dengan para pencemooh, engkau akan menjadi rusak. Ikut rusak. Kalau kita kumpul dengan mereka, ikut rusak, ikut tidak memandang kekristenan itu yang paling utama. Tidak menjadikan iman Kristen itu yang paling utama. Menjadi rusak itu maksudnya. Dan saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kita ini satu tubuh. Lalu, sebetulnya apa yang terjadi? Sebagaimana tadi saya jelaskan, saudara-saudara. Nanti pada waktu pemilu, yang menentukan ini. Di ruangan itu 1 menit, 2 menit. Hati nurani itulah yang harus saudara ikuti. Apa pendapat dia? Saudara milih nomor 1. Makanya tadi saya tuh sering begitu, saya ingat, nggak boleh ini, harus 5 begini mendingan. Atau mendingan yang begini, terserah. Ya. Jadi saudara-saudara, ini yang menentukan hati nurani. Tetapi saya cuma menjelaskan saja. Yang di nomor 1, di belakangnya ini, orang yang menentang adanya KPK. Dari PKS menentang KPK. Apalagi
FPI, PBB. Itu ganas-ganas. Bangsa yang ganas-ganas ngumpul di situ. Saya cuma ngingetin saudara aja. Pilihan tetap saudara yang menentukan. Jangan kita berkumpul dengan para pencemooh. Itu berbahaya, saudara. Terserah saudara yang menentukan. Cuma saya ingetin saja bahwa di kelompok ini dulu menentang NKRI. Menentang. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka menentang. Sekarang itu mereka menerima. Tapi menerimanya ada embel-embelnya. Kita pertahankan NKRI syariah. Ada syariahnya. Wah. Tapi kan kalau ini kan pemimpin yang tegas, yang kuat, nanti kan bisa dikuasai itu. Gak mungkin bisa dikuasai. Gak mungkin bisa dikuasai. Dia itu bisa bangkit. Saya kasih tahu. Waktu saya masih anak-anak. Papa saya bekerjanya di daerah Jakarta. Punya tetangga orang bule, Belanda. Ya, papa saya masih muda. Ya, dia cerita sama saya. Itu si bule, miara macan. Macan bayi. Dia piara. Aduh, kalau sore tuh duduk di depan rumahnya si bule. Sambil ngelus-ngelus, macan masih bayi. Macan itu tiap hari dia dilus-elus. Sampai akhirnya udah umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah 5 bulan. Itu macan selalu dipantu walaupun udah agak berat, agak gede. Selalu dilus-elus, disayang. Tapi macan itu yang dilus-elus di sini tuh, gitu saudara. Ya, itu macan tuh ngejilatin tangannya. Ngejilatin tangannya si bule. Dia asik aja sebelumnya. Dia nggak sadar lidahnya macan itu tajam. Tajam tuh lidahnya macan. Terus dijilat-jilat. Rupanya si bule ini terasa perih. Perih. Dilihat merah kulitnya. Terus keluar air. Kalau saya orang Jawa bilang getah timun keluar. Getah timunnya keluar. Itu macan makin asik. Jadi si bule itu mau angkat itu macan. Waktu mau diangkat begitu. Itu macan megangin tangannya si bule itu tambah kenceng. Waktu diangkat gitu. Jadi bule itu berusaha lagi gitu karena dia ngejilatin tangan itu. Diangkat. Jadi makin kukunya nancep. Jadi si bule ini tahu, wah ini gawat. Istrinya dipanggil suruh ambil pistol. Lalu macan itu ditembak. Ininya kalau diangkepin bisa dimakan. Jangan pernah miara macan. Jangan pernah miara macan, saudara-saudara. Jangan bilang itu bisa dikendaliin. Tidak bakalan. Emang dia bodoh. Mengerikan. Saya dapat WhatsApp di handphone saya. Itu cerita di Thailand. Sebetulnya saya juga udah pernah waktu ke Thailand. Udah pernah nonton. Itu loh. Ada pertunjukan buaya. Di Thailand kan ada ular, ada buaya. Itu waktu saya nonton dulu, itu buaya tuh dilus-elus, ditepak-tepak, mangap terus. Sampai si pawangnya tuh masukin kepala. Terus dia begitu lagi. Orang pada tepuk tangan. Di WhatsApp saya, itu sama tempatnya waktu yang saya nonton dulu. Buaya ditepak-tepak, dilus-elus, dipeluk-peluk. Tuh buayanya orang pada tepuk. Si pawangnya bukan kepala loh. Tangannya masuk. Begitu tangannya masuk, langsung. Buaya itu badannya melintir supaya tangan ini putus gitu. Wah, iyalah itu. Buaya itu ditembak mati. Akhirnya orang itu dibawa ke ambulan ke rumah sakit. Hancur. Jangan piara buaya, saudara. Jangan piara buaya, jangan piara macan. Itu aja, saudara. Nasihat saya sebagai hamba Tuhan. Saudara bisa nangkep, bisa mengerti. Jadi kondisi inilah yang harus kita bawa di dalam doa. Kita harus doa banyak. Kalau perbedaannya, saya berdoa perbedaannya yang banyak. Tuhan, kalau Pak Prabowo memenangkan pemilu, bedanya yang banyak dari Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang menang, biar bedanya yang banyak gitu. Sebab kalau bedanya tipis, ngeri.
Saudara banyak berdoa. Boleh saya cerita? Ketika saya khotbah di Pluit. Ibadah jam 10, saya jam 9 udah nyampe. Ngobrol-ngobrol dulu di ruangan sama orang-orang kaya. Yang jadi majelisnya. Saya ngobrol. Pak Pandu, kata pendetanya. Ini pelayan Tuhan mau cerita sama Pak Pandu. Cerita apa Pak Hari? Saya tanya. Pak Pandu, saya kan tinggalnya di Pluit. Aduh, saya kadang-kadang deg-degan deh Pak Pandu. Loh, kok begitu? Kenapa? Itu Pak Pandu kalau malam tuh di restoran yang di Pluit, itu mobil Ferrari. Terus apa yang kuning yang baru tuh Lamborghini. Ya itu, yang begitu-gitu susah nyebutnya itu. Saya belum terbiasa. Pokoknya mobil sedan yang mewah-mewah. Di tempat restoran pada makan. Sementara di seberang Pluit sono, orang yang betul-betul kumuh. Jadi antara langit dan bumi. Jadi saya itu takut, Pak Pandu kadang-kadang tuh pakai mobil yang hebat. Udah begitu di daerah Pluit. Nah lalu, cerita begitu. Lalu pendetanya cerita, begini Pak Pandu, saya pernah mengikuti seminarnya Suset Hetting, ya hamba Tuhan. Suset Hetting kalau nggak salah dari Jerman, itu dia menubuatkan kira-kira 5 atau 7 tahun yang lalu. Dia bilang gini, ada kebakaran besar di Jakarta. Tetapi apinya kok keluarnya dari Pluit. Itu nubuatannya pendeta perempuan yang bernama Suset Hetting. Tidak pernah lagi diingat-ingat sama orang. Karena aman-aman saja kan. Tapi itu seorang pendoa loh. Suset Hetting itu bukan perempuan biasa. Pendoa. Kadang-kadang kalau ngelihat lelaki tukang berzina, ketemu sama dia di dalam seminar, langsung bertobat Bapak dari perzinahan. Itu saking pekanya ngelihat orang aja dia tahu. Nah itu dia pernah mengeluarkan nubuat itu. Kapan itu terjadi? Yang nggak tahu. Namanya juga nubuat. Tetapi segala sesuatunya kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Bedanya biar banyak. Jangan beda tipis. Kalau beda tipis itu. Yang ini ngaku. Itu curang. Ini ngaku. Itu curang. Wah ribut deh akar rumput. Kan di Jogja udah ribut. Di Jogja udah ribut kan. Antara. Orang udah tahu kampanye presiden kok di 1 hari. Itu tahu tuh Jogja itu bagaimana ngaturnya. Sekarang udah dirubah. 1 hari Bapak Prabowo, 1 hari Bapak Jokowi, 1 hari. Jadi agak rapian sekarang. Jadi begitu saudara, siapapun yang saudara kehendaki, tetap pakai ini. Ya, pakai ini. Terserah. Manapun itu keputusan saudara sendiri. Sebagai hamba Tuhan, hanya saya memberikan gambaran-gambaran seperti itu. Amin. Jangan piara macan dan buaya, itu aja. Amin, puji Tuhan. Kekuatan dalam hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mari.